warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Sumsel terkini kembali hadir menjumpai Anda hari ini Kamis 9 Januari 2025. Pemirsa, KPU Sumatera Selatan hari ini melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Sumatera Selatan dalam rangka masa pemilihan tahun 2024 kemarin. Selain itu, beberapa KPU kabupaten kota dan juga kabupaten kota dan kabupaten serta melaksanakan juga rapat pleno terbuka ini dalam rangka menetapkan juga calon bupati dan wakil bupati terpilih serta calon wali kota dan wakil wali kota terpilih. Bagaimana kondisi dan juga situasi rapat pleno yang diselenggarakan? Kita akan awali Sumsel terkini hari ini dengan KPU Sumatera Selatan. Sudah ada reporter TVRI Sumatera Selatan, Afifah Sari, yang akan melaporkan langsung situasi rapat pleno saat ini dari KPU Sumatera Selatan. Selamat pagi Afifah, bagaimana jalannya rapat pleno terbuka hari ini? Silakan. Ya baik, selamat pagi Nada dan juga saudara, dapat kami informasikan langsung dari kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sumatera Selatan bahwa memang benar pada hari ini KPU Provinsi Sumsel ini melakukan rapat pleno terbuka untuk penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pasca Pilkada serentak 2024 lalu. Dan adapun untuk proses dari rapat pleno ini memang masih ataupun tengah dilakukan saat ini. Dan untuk gubernur dan wakil gubernur Sumsel terpilih hasil Pilkada serentak 2024 lalu ini telah dinyatakan oleh pihak KPU kemarin ada pasangan Herman Deru dan juga Ci Ujang, yang dimana pasangan HDCU ini sebelumnya juga sempat berada ataupun menduduki posisi pemerintahan, seperti misalnya Herman Deru ini menjabat sebagai Gubernur Sumsel di periode 2018-2023, sementara untuk Ci Ujang ini merupakan Bupati dari Kabupaten Lahat di periode yang sama. Dan dalam pemilihan Gubernur Sumsel pada bulan November 2024 lalu, dari keputusan ataupun perolehan suara dari yang ditetapkan oleh pihak KPU Sumsel ini, pasangan Herman Deru Ci Ujang atau HDCU ini merupakan pasangan dengan perolehan suara paling banyak, mencapai persentasenya 51,62% atau sekitar 2.220.437 suara sah. Dan memang pasangan ini unggul di 15 kabupaten kota dari 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan informasi dari PKPU juga tentunya penetapan ini dilakukan pasca pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia jika tidak ada gugatan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan gubernur untuk di wilayah Sumatera Selatan pada 27 November 2024 lalu. Dan dapat kami informasikan juga bahwa Herman Deru ataupun rapat pleno ini juga bersamaan rapat pleno untuk gubernur dan juga wakil gubernur ini juga bersamaan dengan rapat pleno untuk bupati dan wakil bupati ataupun wali kota dan juga wakil wali kota untuk tingkat kabupaten kota, di mana ada 8 daerah, diantaranya ada di Kabupaten Pali, Kota Prabu Muli, Kabupaten Musirawas, kemudian Musirawas Utara, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan juga Kabupaten Musi Banyu Asin. Dan tentunya untuk pelaksanaan dari rapat pleno ini sendiri akan dilakukan di tingkat KPU kabupaten kota masing-masing. Dan juga tentunya Nada, kami dapat informasikan untuk proses ataupun keamanan dari pihak KPU sendiri tentunya telah melakukan kerjasama dengan pihak TNI, Polri, dan tentunya ini dilakukan untuk menjaga agar kondusivitas dalam pelaksanaan pleno ini dapat berjalan dengan baik. Sementara itu juga tadi kami lihat ada pihak dari KPU Republik Indonesia yang diwakilkan oleh anggota KPU Republik Indonesia Divisi Teknis Idam Khalik yang juga hadir di rapat pleno ini. Kemudian tentunya dari pihak KPU Provinsi Sumsel, kemudian Bawaslu Sumsel, dan juga tadinya memang ada undangan untuk 2 pasangan calon lainnya, yakni Edi Santana Putra dan juga Rizky Aprilia, dan juga Mawardi Yahya dan juga Era Anita Nuringhati yang diundang namun hingga saat ini belum terlihat hadir. Demikian ada yang dapat kami informasikan langsung dari kantor KPU Sumsel. Halo Afifah, apakah calon gubernur dan wakil gubernur terpilih juga bergabung dalam rapat pleno terbuka ini yang telah ditetapkan?
Ya, tentunya kalau untuk Hermanderu dan juga Ci Ujang ini terlihat memang sudah hadir di kantor KPU Provinsi Sumsel untuk menghadiri tentunya rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi Sumsel, karena memang mereka ini menjadi pasangan yang terpilih seperti itu dengan raihan suara terbanyak untuk dari 3 pasangan lainnya seperti itu, Nada. Baik, terima kasih Afifah, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, dari KPU Sumatera Selatan, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana kondisi rapat pleno terbuka di KPU Kabupaten Pali. Sudah bersama kami reporter TVRI Sumatera Selatan ada Husni Alwan. Selamat pagi Husni. Bagaimana pantauan Anda terkait rapat pleno terbuka KPU Pali pada pagi hari ini? Halo, Husni, lanjut, oke, laporan. Langsung ya? Ya. Silakan Husni dengan laporan Anda. Oke, selamat pagi pemirsa TVRI Sumsel dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan pada pagi hari ini 9 Januari 2025 KPU Pali akan melakukan rapat pleno terbuka penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada 2024 lalu. Di mana saat ini dari pantauan kami di gedung guest house Pemerintah Pertamina Pali, rapat pleno belum berlangsung dibuka karena masih menunggu sejumlah tamu undangan. Di mana terlihat juga sejumlah tamu undangan seperti Forkopimda yang hadir sebagian dan sebagian masih menunggu untuk dibuka. Dapat kami informasikan juga bahwa rapat pleno terbuka ini akan menetapkan calon bupati dan wakil bupati paslon nomor urut 2, yakni Yanto dan Iwan Tuaji sebagai pemenang hasil pilkada konstelasi pilkada 2024 lalu, di mana pada pilkada 2024 lalu pasangan Asbianto dan Iwan Tuaji memperoleh perolehan suara mencapai 46% di 46% suara, yaitu unggul dari 3 paslon sebelumnya. Dapat kami informasikan juga dari pantauan kami saat dapat kami informasikan bahwa rapat pleno terbuka ini nantinya akan dibuka langsung oleh Ketua KPU Pali Sunario, dan saat ini hadir wakil bupati terpilih yaitu Iwan Tuaji dan calon bupati Pali Asbianto. Dapat kami informasikan berdasarkan informasi yang kami dapat sedang melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci bersama keluarga. Sementara 3 paslon lainnya yaitu seperti paslon Depi Haryanto, Asri Irwan, dan Junadi Edward sampai saat ini tidak terlihat kedatangannya, hanya terlihat kedatangan sejumlah tim pemenangannya. Dapat kami informasikan juga bahwa saat langsungnya rapat pleno terbuka penetapan nanti, KPU Pali akan menyerahkan berkas administrasi kepada pihak jajaran pemerintah kabupaten dan pemerintah Kabupaten Bali untuk sebagai bahan untuk persiapan pelantikan kepala daerah mendatang terhadap calon bupati dan wakil bupati terpilih Asbianto dan Iwan Tuaji. Demikian yang dapat kami informasikan dari Kabupaten Bali. Kita kembali ke studio. Oke, Husni, sesuai dengan agendanya kira-kira pukul berapa rapat pleno terbuka ini akan segera dimulai, Husni? Gimana? Berdasarkan agenda undangan yang sudah disebarkan, maksudnya yang sudah diberikan, sebenarnya pukul berapa ini rencananya akan dimulai berdasarkan hasil konfirmasi Anda dengan KPU? Ya, dapat kami informasikan juga bahwa proses pengamanan di rapat pleno terbuka ini berlangsung sangat ketat, diamankan oleh jajaran TNI dan polisi, TNI dan Polri untuk mengamankan proses tahapan rapat pleno terbuka penetapan bupati dan wakil bupati tersebut. Oke. Mulainya. Oke, Husni. Terlihat siapa saja yang sudah hadir di sana? Apakah Forkopimda, apakah PJ Bupati pun juga hadir di sana? Oke, sepertinya terputus. Baik. Terima kasih Husni atas laporannya. Kami terus menantikan update Anda terkait rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Pali terkait penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pemilihan 2024. Selanjutnya kita beralih ke KPU Kota Prabu Muli. Di Kota Prabu Muli sudah ada reporter kami Holdi Afriansyah yang akan melaporkan langsung terkait pantauannya rapat pleno terbuka KPU Kota Prabu Muli. Selamat pagi Husni. Selamat pagi Holdi Afriansyah.
Bagaimana pantauan rapat pleno KPU Kota Prabu Muli? Silakan, Holdi. Oke, dilanjut. Silakan. Ya, terima kasih Nada yang dapat kami laporkan dari Kota Prabu Muli. Saat ini Komisi Pemilihan Umum Kota Prabu Muli tengah melakukan rapat pleno terbuka untuk penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabu Muli tahun 2024. Rapat pleno ini sendiri digelar atau dilaksanakan di Gedung Kesenian, pastinya di Kompleks Rumah Dinas Wali Kota Prabu Muli. Sementara rapat pleno ini juga mengundang sejumlah instansi terkait seperti Forkopimda. Selain itu pengamanan juga dilakukan oleh personil Polri atau pengamanan khusus dilakukan personil Polri, Polres Prabu Muli untuk memastikan jalannya penetapan rapat pleno ini secara lancar. Sementara itu perlu diketahui dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli tahun 2024 itu ada 3 pasang calon yang mengikuti pesta demokrasi, di mana dari hasil pilkada kemarin pasangan nomor urut 1 maksud kami memperoleh suara terbanyak dengan rincian sebagai berikut. Pasangan nomor urut 1 yaitu Arlan dan Franky memperoleh suara sebesar 53%, 53,23% atau 59.398 suara. Sementara itu untuk nomor urut 2 atau pasangan nomor urut 2 yaitu Vicky dan Samdakir memperoleh suara sebanyak 16,38% atau lebih tepatnya 18.373 suara. Sementara itu pasangan nomor urut 3 yaitu Suryanti Nusirahayu dan Man Amin memperoleh suara sebanyak 30,39% atau 33.906, maksud kami 33.916 suara. Perlu diketahui saat ini rapat pleno di Prabu Muli tengah dilakukan. Sejumlah tamu undangan juga mulai sudah hadir di tengah undangan atau tengah pelaksanaan rapat pleno, di mana rapat pleno ini akan maksud kami rapat pleno ini rapat pleno ini diselenggarakan di Kompleks Rumah Dinas Wali Kota Prabu Muli. Sementara untuk pelantikan sendiri belum diketahui pasti kapan akan dilantiknya calon kepala daerah terpilih. Informasi yang kami peroleh yaitu untuk waktunya sekitar bulan Februari atau di bulan Maret mendatang. Nada, demikian yang kami laporkan dari Kota Prabu Muli, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Holdi Efriansyah melaporkan langsung dari Kota Prabu Muli dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat bagaimana pantauan reporter TVRI Sumatera Selatan di KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sudah ada bersama kami reporter TVRI Sumatera Selatan, ada Yudi Gromiko. Yudi, selamat pagi. Bagaimana pantauan Anda terkait rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Oki? Silakan. Silakan. Jadi ya, pemirsa, kami masih menunggu reporter TVRI Sumatera Selatan yang akan melaporkan langsung dari Kabupaten Ogan Komering Ilir bagaimana jalannya atau berlangsungnya rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Oki terkait penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024 kemarin. Yudi, silakan Yudi. Kita masih menunggu sambungan kami bersama dengan reporter TVRI Sumatera Selatan. Seperti kita ketahui di pemirsa bahwa hari ini rapat pleno terbuka tidak hanya diselenggarakan di KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan, tetapi juga ada 8 daerah atau 8 kabupaten kota yang juga menyelenggarakan rapat pleno terbuka untuk penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih serta calon wali kota dan wakil wali kota terpilih. Ada 8 calon yang akan ditetapkan oleh KPU masing-masing kabupaten kota, yaitu tadi sudah kita lihat beberapa laporan langsung dari Kota Prabu Muli, kemudian juga dari Kabupaten Pali yang masih menunggu ya. Kalau di Pali juga masih belum terselenggara bagaimana rapat pleno terbukanya, namun di Kota Prabu Muli sedang berlangsung.
rapat pleno terbuka penetapan calon wali kota dan wakil wali kota. Kita akan menunggu laporan langsung dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian juga hari ini akan ada penetapan juga dari Oku Timur, kemudian dari Kabupaten Musi Banyuasin, serta ada dari Kota Lubuk Linggau, serta di Kabupaten Musirawas dan juga Musirawas Utara. Kami akan terus mengupdate informasi laporan terkini dalam Sumsel terkini hari ini, namun setelah jeda berikut tetaplah bersama kami. Halo Sunandar. Taman Nasional Tanjung Putih. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Dengar enggak suaraku? Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang hutan. Orang hutan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang hutan. Suaraku dengaran ya? Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan. Suaraku Yudi. Agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Yudi. Oke. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Ayo, oke. Pelihara hutan, selamatkan orang hutan dari ancaman kepunahan. Yudi. Ini adalah tanah kita. Halo Yudi. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara palu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk. Suara kedengaran? Berikut gak? Oke. Ayo. Suara iklan sekarang masuk gak? Jadi, suara iklan masuk gak? Halo Yudi, tahu mana bro? Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Cek. Kita adalah Indonesia. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sumsel terkini pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa KPU Kabupaten Kota di Sumatera Selatan melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan calon bupati dan wakil bupati dan juga calon wali kota dan wakil wali kota terpilih yang sudah diselenggarakan pada pemilihan kepala daerah yang sudah dipilih pada tahun 2024 kemarin. Lalu seperti apa pantauan dan kondisi terkini terkait rapat pleno terbuka di Kabupaten Ogan Komering Ilir? Sudah bersama kami reporter TVRI Sumatera Selatan ada Yudi Gromiko. Selamat pagi Yudi, bagaimana pantauan Anda di Kabupaten Oki pelaksanaan rapat pleno terbuka yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Oki? Silakan. Ya, selamat pagi rekan ada di studio dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan terkini. Saat ini saya berada di pelataran parkir kantor KPUD
Ogan Komering Ilir. Saat ini sebentar lagi akan digelar rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Saat ini komisioner masih menunggu perwakilan dari kedua kandidat yang akan hadir sebentar lagi. Saat ini dari data yang kami peroleh, pasangan nomor 1 Ja'far Sodik dan Abdianto saat ini memperoleh suara 184.844 suara. Sementara paslon nomor urut 2 Bapak Muhendi Mahsareki dan Bapak Suprianto itu memperoleh suara 234.398 suara. Artinya Bapak Muhendi dan Bapak Suprianto saat ini dinyatakan unggul oleh KPU di Ogan Komering Ilir. Namun demikian kami masih menunggu hasil pleno yang akan digelar sebentar lagi. Artinya selisih suara antara kedua kandidat ini sekitar kurang lebih 12% atau 49.554 suara. Bila sesuai rencana, maka pelantikan akan dilakukan pada tanggal 10 Februari 2024. Saat ini keamanan dijaga ketat oleh TNI dan Polri. Sampai saat ini kondisi di kantor KPUD Ogan Komering Ilir ini dalam kondisi kondusif. Kembali ke rekan Nada di studio. Baik, terima kasih Yudi Gromiko yang sudah melaporkan langsung dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hari ini masih menunggu karena belum dilaksanakannya rapat pleno terbuka, namun sudah bersiap dan tinggal menunggu pasangan calon terpilih yang akan mengikuti rapat pleno terbuka ini. Terima kasih Yudi, silakan lanjutkan aktivitas dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya, pemirsa, hari ini KPU Kabupaten Musi Banyuasin juga menyelenggarakan rapat pleno terbuka terkait penetapan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musi Banyuasin. Sudah bersama kami reporter TVRI Sumatera Selatan yang akan melaporkan langsung dari Kabupaten Musi Banyuasin, ada Sunandar. Selamat pagi Sunandar, bagaimana pantauan Anda terkait rapat pleno terbuka di KPU Kabupaten Musi Banyuasin? Baik, terima kasih Nada di studio, selamat siang. Demikian kami laporkan berada di kantor KPU Banyuasin. Rapat pleno terbuka sedang berjalan, tadi sempat diskor 10 menit. Rapat pleno terbuka penetapan calon bupati dan wakil bupati Musi Banyuasin sempat tadi Ketua KPU membacakan yang terpilih bupati nomor pasangan nomor urut 2 Bapak Haji Toha Tohet serta wakil bupati Musi Banyuasin Yai Rohman dengan perolehan 215.515 suara atau 62,24%. Dan saat ini saya pantau di gedung KPU Musi Banyuasin masih berjalan rapat pleno terbuka. Untuk pengamanan di depan kantor KPU Muba, baik itu dari anggota Polri, TNI, Pol PP, keadaan aman, tertib. Dan untuk pasangan calon wakil bupati dan wakil bupati maksud saya itu yang hadir Haji Toha Tohet serta Yai Rohman. Untuk paslon pasangan urut nomor 1 saya pantau tidak hadir. Kemungkinan ada dari tim-timnya yang hadir. Demikian yang saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Sunandar. Masih berlangsung rapat pleno terbuka di KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Selamat bertugas kembali Sunandar. Dan pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana rapat pleno terbuka penetapan calon wali kota dan wakil wali kota Lubuk Linggau. Sudah bersama kami reporter TVRI Sumatera Selatan, ada Ferry Setiawan. Selamat pagi Ferry, bagaimana pantauan Anda terkait rapat pleno terbuka penetapan calon wali kota dan wakil wali kota di KPU
Lubuk Linggau. Pagi Nada, baik dapat kami kabarkan langsung dari Kota Semat. Hari ini Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau menggelar rapat pleno penetapan hasil calon wali kota dan wakil wali kota terpilih. Penetapan calon wali kota dan wakil wali kota Lubuk Linggau terpilih ini dilakukan setelah pihak KPU Kota Lubuk Linggau menerima putusan Mahkamah Konstitusi terkait daerah yang tidak ada gugatan perselisihan hasil suara untuk segera dilakukan penetapan calon terpilih. Diketahui calon kepala daerah Kota Lubuk Linggau yang ditetapkan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota yakni pasangan Ahmad Hidayat dan Rustam Effendi. Di mana diketahui sebelumnya perolehan suara untuk pemilihan calon wali kota Lubuk Linggau untuk pasangan nomor urut 1 Roti Wijaya dan Long Senen mendapatkan 41.505 suara atau 31,40%. Sedangkan paslon nomor urut 2 Ahmad Hidayat dan Rustam Effendi mendapatkan 90.576 suara atau 68%. Berikut petikan wawancara kami dengan Komisioner KPU Kota Lubuk Linggau, Andre Apandi, beberapa waktu lalu. Melakukan penetapan pasangan calon terpilih pada pilkada serentak tahun 2024, di mana pada hari Senin tanggal 6 Januari kemarin MK mengeluarkan surat legislatif daerah-daerah yang melakukan sengketa, dan untuk Lubuk Linggau tidak terjadi sengketa di MK. Untuk itu dalam waktu 3 hari setelah putusan tersebut kami harus melakukan penetapan pasangan calon terpilih. Maka hari ini kami melakukan penetapan pasangan calon terpilih untuk wali kota dan wali kota Lubuk Linggau. Untuk tahapan selanjutnya apa? Untuk tahapan selanjutnya setelah kami lakukan penetapan, administrasinya kami serahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pelantikan. Itu Jawa nanti akan ditetapkan nanti hari serentak se-Indonesia. Baik, sementara itu setelah selesai dilakukan penetapan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih, tahapan selanjutnya akan segera dilakukan pelantikan yang dijadwalkan pada bulan Februari mendatang. Baik, ada demikian laporan kami dan Kota Lubuk Linggau kembali di studio. Ferry, apakah penetapan ini juga dihadiri oleh para calon wali kota dan wakil wali kota? Ya, Nada, saat ini calon wali kota dan wakil wali kota terpilih sudah hadir di lokasi dan saat ini baru saja dimulai rapat pleno penetapan calon wali kota dan wakil kota terpilih. Oke, baik. Terima kasih Ferry atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, TVRI Sumatera Selatan akan terus mengupdate bagaimana jalannya rapat pleno penetapan calon kepala daerah terpilih. Seperti yang kita ketahui bahwa KPU Provinsi Sumatera Selatan saat ini masih menyelenggarakan rapat pleno terbuka dan juga ada 8 KPU Kabupaten Kota yang menyelenggarakan rapat pleno terbuka penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih serta calon wali kota dan wakil wali kota terpilih. Jangan lupa terus update informasi Anda di TVRI Sumatera Selatan. Nantikan update kami lagi di Sumsel Menyapa siang hari ini. Di Sumsel Terkini, saya Nada Nasya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.